Adik-adik semua, mari siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini ada kabar yang luar biasa datang kepada kita, bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Kebangkitannya telah menyebar ke seluruh Yerusalem pada waktu itu, sehingga semua orang membicarakannya. Wow, adik-adik, kita juga harus menceritakan kepada semua orang kabar ini, supaya mereka mendengar dan menjadi percaya karena pemberitaan kita. Adik-adik, mari kita membaca ayat hafalan kita hari ini, terambil dalam Hosea 6 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, semuanya harus menghafalkan ayat ini ya. Nanti saya akan tanya. Adik-adik, ada 2 orang murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah kampung yang bernama Kampung Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercerita tentang berita yang menyebar di seluruh Yerusalem. Bahkan mereka sampai terheran-heran, kok bisa ya ada berita seperti itu? Dan mereka terus berjalan menuju Kampung Emmaus. Dalam perjalanan mereka terus bercerita soal peristiwa itu. Seakan mereka belum yakin benar bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Sambil berbicara satu dengan yang lain, mereka bertanya, apa yang terjadi dengan orang Nazaret itu? Benarkah dia bangkit dari antara orang mati? Mereka tidak percaya adik-adik kalau Yesus benar-benar bangkit. Padahal telah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka belum percaya juga. Nah, tiba-tiba ada seorang yang sedang berdiri di antara mereka. Dan orang itu bertanya kepada mereka, apakah yang sedang kamu percakapkan? Lalu mereka berhenti dan memandang dia. Terus mereka bertanya kepadanya, adakah engkau seorang asing sehingga tidak tahu apa yang terjadi dan yang menjadi pembicaraan di orang di Yerusalem? Mereka tidak tahu adik-adik kalau itu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah, Yesus mulai menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab suci, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ketika hari menjelang malam, Yesus hendak melanjutkan perjalanannya adik-adik. Tetapi mereka memintanya supaya jangan melanjutkan perjalanannya. Lalu seorang dari mereka berkata, tinggallah bersama kami, sebab hari telah malam. Mereka menahan Yesus supaya bersama dengan mereka. Yesus jangan pergi. Lalu Yesus duduk dan mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Wow, mereka makan bersama-sama dengan Yesus adik-adik. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia kalau dia itu Yesus. Tiba-tiba Yesus hilang lenyap dari antara mereka. Seorang di antara mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan? Nah, adik-adik, kadangkala kita juga seperti kedua murid Yesus yang tadi. Kita tidak tahu kalau sebenarnya kemanapun kita pergi, Yesus ada bersama dengan kita. Berjalan bersama tapi tidak mengenal. Kok bisa ya? Teman kita yang satu ini bertanya,
Apa ada orang yang seperti itu? Bagaimana dengan teman-temanku ya? Apakah mereka seperti murid-murid itu? Sekarang pun banyak orang yang seperti itu. Apakah aku salah satunya juga? Nah, adik-adik, Alkitab menceritakan semua tentang Tuhan kita. Ayo, siapa yang tahu Alkitab? Atau ada yang tidak tahu? Yang sering baca Alkitab siapa? Nah, Alkitab adalah sebuah buku yang membuat kita makin mengenal Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita pasti mengenal Tuhan kita. Wah, senang sekali ya adik-adik. Alkitab memberi pemahaman yang benar kepada kita tentang siapa Allah yang kita percaya. Ayo bilang sama dirinya, mulai sekarang aku mau rajin baca Alkitab. Ayo rajin baca Alkitab ya di rumah. Gak hanya rajin berolahraga, rajin bermain, rajin belajar, tapi rajin baca Alkitab. Adik-adik, teman kita ini senang banget. Dia bilang, pokoknya saya senang banget ketika saya mulai baca Alkitab dan iman saya mulai bertumbuh. Hatiku berkobar karena mengenal Yesus. Wow, ayo kita juga harus rajin baca Alkitab supaya kita semakin mengenal Yesus. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Aku mau mengenal Yesus lebih dalam lagi dengan rajin membaca Alkitab. Nah, firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk rajin baca Alkitab supaya kita semakin mengenal Yesus. Oke, adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami sangat diberkati. Biarlah kami punya semangat untuk membaca Alkitab setiap hari dan terus berdoa. Berkati papa, mama, berkati kakak, adik, opa, oma, dan semua keluarga kami. Tuhan memberkati. Berkati teman-teman di sekolah, berkati teman-teman di gereja, bahkan lause kami Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau memberkati, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk virus corona saat ini. Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Berkati semua dokter perawat yang menghadapi virus corona ini, menghadapi pasien yang ada. Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami, menyertai hidup kami. Kasih dan penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.